warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan memaparkan materi mengenai kriteria pemilihan dalam media pembelajaran dan pengembangan media. Adapun hal tersebut berkaitan dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Abdul Rahman PhD. Saya Korea Aini Zirida Sukma, NIM K84200061. Dan saya Fatia Akbar Senjani, NIM K84200023. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama untuk mengetahui dan memahami mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran, dan yang kedua adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai pengembangan media. Kriteria pemilihan media pembelajaran bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran ini merupakan bagian dari sistem pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, terdapat beberapa kriteria yang seharusnya menjadi perhatian para guru dalam menggunakan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran itu hendaknya memperhatikan perspektif teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis seperti motivasi, perbedaan individual, tujuan pembelajaran, organisasi isi, persiapan sebelum belajar, emosi, partisipasi, umpan balik, muatan, latihan dan pengulangan, serta penerapan. Secara teknis, beberapa ahli memaparkan kriteria-kriteria berkaitan dalam pemilihan media pembelajaran. Di antaranya, pertama yaitu menurut dari Asnawir dan Usman. Yang pertama yaitu media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan, di mana permasalahan tujuan pembelajaran ini merupakan komponen yang paling utama yang harus diperhatikan dalam memilih media. Dalam penetapan tujuan ini harus jelas dan operasional, spesifik dan benar-benar tergambar dalam bentuk perilaku. Yang kedua yaitu aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih media. Sesuai atau tidaknya antara materi dengan media yang digunakan akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa. Lalu yang ketiga adalah kondisi siswa. Dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak, di mana faktor umur, intelijensi, latar belakang pendidikan, budaya, dan lingkungan siswa itu menjadi titik perhatian dan pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Selanjutnya yaitu ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru untuk mendesain sendiri media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan, di mana seringkali suatu media dianggap tepat untuk digunakan di kelas, akan tetapi di sekolah tersebut tidak tersedia media atau peralatan yang diperlukan. Sedangkan untuk mendesain atau merancang suatu media yang dikehendaki tersebut tidak mungkin dilakukan oleh guru. Selanjutnya yaitu media yang dipilih seharusnya dapat menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada siswa secara tepat dan berhasil, guna dengan kata lain tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media ini harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai, di mana pemanfaatan media yang sederhana lebih menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan media yang canggih atau berteknologi tinggi, bila mana hasil yang dicapai tidak sebanding dengan dana yang akan dikeluarkan. Lalu kriteria pemilihan selanjutnya, menurut Arsyad, terdapat 6 kriteria yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, di mana media yang dipilih itu berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu pada salah satu atau gabungan dari 2 atau 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian kriteria selanjutnya adalah tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi, di mana media yang berbeda, misalnya film dan grafik, memerlukan simbol dan kode yang berbeda, dan oleh karena itu memerlukan proses dan keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. Dapat membantu proses pembelajaran secara efektif, media itu harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental siswa. Lalu selanjutnya adalah praktis, luas, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan, di mana media yang mahal dan memakan waktu yang lama untuk memproduksinya bukanlah jaminan sebagai media yang terbaik.
di mana kriteria ini menuntun para guru untuk memilih media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri oleh guru. Kriteria yang keempat yaitu guru terampil dalam menggunakan media pembelajaran. Hal ini juga merupakan salah satu kriteria yang paling utama, di mana apapun media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat media amat ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Proyektor, film, video, komputer, dan peralatan canggih lainnya tidak akan mempunyai arti jika guru tersebut belum dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran sebagai upaya mempertinggi mutu dan hasil belajar. Kriteria yang kelima yaitu adalah pengelompokan sasaran, di mana media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan, di mana ada media yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok sedang, dan kelompok kecil maupun perorangan, maka perlu diperhatikan faktor pengelompokan siswa tersebut. Lalu kriteria yang terakhir adalah mutu teknis, di mana pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya visual pada slide harus jelas dan informasi atau peran yang ditampilkan dan ingin disampaikan tidak boleh terganggu oleh elemen lainnya berupa latar belakang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan media. Yang pertama yaitu langkah-langkah pengembangan media. Terdapat beberapa langkah dalam pengembangan media. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Dalam pengembangan sebuah media, seorang guru perlu terlebih dahulu mengetahui kebutuhan siswa. Setelah itu, seorang guru juga perlu mengetahui karakteristik siswa, di mana dapat dilihat dari kemampuan pengetahuannya ataupun keterampilan yang telah dimiliki siswa. Nah, cara mengetahuinya bisa dilihat dengan tes ataupun dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan instruksional. Tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa dan tujuan tersebut harus dinyatakan dalam kata kerja operasional. Yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung terciptanya tujuan. Nah, di mana penyusunan butir-butir materi ini dapat dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan pembelajaran. Setelah itu, materi tersebut diurutkan dari hal yang paling sederhana menuju pada tingkatan yang lebih rumit. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan alat ukur keberhasilan, di mana bentuk alat ukur bisa dengan tes, pengamatan, penugasan, ataupun checking perilaku. Kemudian yang kelima adalah menuliskan naskah media. Nah, apa sih naskah media itu? Nah, naskah media merupakan bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang berisi pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik. Dan kemudian yang keenam yaitu mengadakan tes, uji coba, dan revisi. Nah, kegiatan menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media rancangan. Dalam hal ini, apabila hasil dari media tersebut dirasa kurang memuaskan, maka perlunya seorang guru mengadakan revisi untuk memperbaiki media tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu pengembangan media berbasis manusia. Nah, merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan dan mengomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bertujuan memantau pembelajaran siswa, di mana faktor penting dalam pembelajaran menggunakan media berbasis manusia yaitu pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan interaktif. Nah, pengembangan berbasis manusia ini dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama yaitu pengembangan yang berpusat pada masalah, di mana hal ini dibangun berdasarkan masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Dan yang kedua yaitu model Socrates, di mana seperti yang kita tahu bahwa Socrates merupakan seorang filsuf. Dalam hal ini, pengembangan media yang menekankan pada penjelasan konsep-konsep atau gagasan-gagasan melalui pertanyaan-pertanyaan pancingan. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan media berbasis visual. Pengembangan media berbasis visual hendaknya memperhatikan 6 elemen penting, diantaranya konsistensi,
format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Dan yang keenam yaitu penggunaan media berbasis audio. Penggunaan audio dalam pembelajaran dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran yaitu seperti menggunakan radio dan recorder. Penggunaan audio dapat digunakan dalam semua fase atau tahapan pembelajaran, baik mulai dari pengantar hingga pada evaluasi hasil belajar siswa. Nah, setelah teman-teman menyimak video yang telah kami paparkan, harapannya teman-teman bisa melakukan refleksi. Yang pertama, apa saja hal baru dan menarik yang telah teman-teman pelajari hari ini? Yang kedua, apa yang sudah disepakati untuk dibahas namun belum paham secara keseluruhan? Dan yang ketiga, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengkaji bab yang ditugaskan, apa yang akan teman-teman lakukan? Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.